Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Sonia Aurelia, mahasiswa UT PGSDBI semester 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode ulang ucap atau metode pengulangan. Nah, metode ini adalah teknik pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa mengingat informasi dan memperkuat keterampilan bahasa melalui pengulangan yang berulang. Metode ini sering digunakan dalam pengajaran bahasa, termasuk bahasa asing, untuk meningkatkan kefasihan dan pemahaman. Nah, berikut adalah tata cara untuk menerapkan metode ulang ucap di kelas. Pertama, persiapkan materi yang tepat. Jadi, kalian harus pilih teks seperti kalimat, dialog, atau cerita pendek yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Siapkan juga rekaman audio atau video dari teks yang akan dipelajari jika memungkinkan. Nah, ini bisa membantu siswa mendengar pengucapan dengan benar. Selanjutnya, perkenalkan materi kepada siswa. Baca atau putar rekaman teks secara keseluruhan sekali atau 2 kali agar siswa mendapatkan gambaran umum. Kemudian jelaskan juga konteks atau latar belakang teks untuk membantu pemahaman siswa. Lakukan pengulangan terpimpin dengan membaca atau memutar rekaman satu kalimat atau satu frasa pada satu waktu. Kemudian minta siswa untuk mengulang bersama-sama setelah Anda atau rekaman. Ulangi beberapa kali hingga siswa merasa nyaman dengan pengucapannya. Selanjutnya, pilih beberapa siswa secara bergantian untuk mengulang kalimat atau frasa tersebut sendiri. Berikan dorongan atau koreksi jika diperlukan. Minta juga siswa berpasangan untuk mengulang kalimat atau frasa tersebut kepada satu sama lain. Nah, variasikan pengulangan dengan meminta siswa mengulang kalimat dengan intonasi atau emosi yang berbeda, seperti marah, senang, atau sedih. Kemudian dorong siswa untuk mengulang kalimat dengan berbagai kecepatan atau volume suara untuk melatih fleksibilitas mereka dalam berbicara. Nah, berikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih secara mandiri di rumah, misalnya dengan mendengarkan rekaman dan mengulanginya. Jadwalkan juga sesi pengulangan secara teratur di kelas untuk memastikan materi tetap segar dalam ingatan siswa. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, lakukan evaluasi lisan secara berkala untuk menilai sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif untuk setiap siswa. Nah, memberitahu apa yang mereka lakukan dengan baik dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang selanjutnya adalah penguatan atau aplikasi. Kemudian di bagian ini, minta siswa menggunakan kalimat atau frasa yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau simulasi percakapan. Gunakan juga permainan bahasa yang melibatkan pengulangan atau penggunaan frasa yang telah dipelajari untuk membuat belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam penyesuaian dan pengembangan. Nah, di bagian ini sesuaikan kesulitan materi dengan tingkat kemampuan siswa dan tingkat kompleksitas materi secara bertahap. Setelah siswa menguasai materi yang ada, kembangkan materi baru yang masih berhubungan atau memperluas kosakata dan struktur kalimat mereka. Nah, jadi itu adalah bagian terakhir dari tata cara penggunaan metode ulang ucap ini. Dengan mengikuti tata cara ini, metode ulang ucap dapat diterapkan secara efektif di kelas untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan bahasa mereka, memperkuat ingatan, dan membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Terima kasih telah menonton dan selamat mengajar.